Ya, kita lanjutin. Ini bahasan yang kedua. Garisnya dulu. Ada gambarnya dulu. Perhatiin gambarnya. Di sini ada satu piston yang dibuat sedemikian rupa. Kalau kita lihat di sini nggak ada alat pemompanya ya, berarti di sini dianggap bahwa volumenya tidak berubah atau volume konstan. Terus dipanasin. Kalau dipanasin berarti ada suhu yang berubah dari T1 menuju T2. Terus di sini wadahnya nggak berubah ya, tapi tekanan otomatis berubah dong, makin panas berarti maka di sini ada perubahan T1 menuju T2. Secara grafik tekanan dan volume kita akan dapat ini grafiknya. Gitu. Jadi dia akan bergerak ke atas. Kenapa? Karena volumenya nggak berubah. Ya. Ini misalnya volumenya 3, berarti kondisi di P1 itu 3. P2 volumenya tetap 3. Kondisi ini kita sebut sebagai isohorik. Oke. Secara bahasa, isohorik adalah proses perubahan keadaan gas pada volume tadi keputus ya. Jadi kita mulai lagi. Mungkin Ibu review dari awal aja. Jadi di sini ada perubahan tadi secara isohorik ya. Jadi piston ini dianggap kondisinya tidak ada tekanan yang akan membuat si volumenya berubah. Makanya si volumenya jadi volume tetap ya. Tuh. Terus T1 dan T2-nya akan berubah. Kenapa? Karena ada pemanasan di sini. Jadi secara grafik dia akan seperti ini. Nah, proses ini kita sebut sebagai proses isohorik atau proses perubahan keadaan gas pada volume tetap ya. Persamaannya maka akan jadi seperti ini. P1 per T1, P2 per T2. T di sini adalah suhu. P1 adalah tekanan awal, T1 suhu awal, P2-nya tekanan di akhir, T2-nya adalah suhu akhir yang didapat ya. Tuh. Kalau usaha, karena nggak ada perubahan, maka nilai usahanya bernilai 0 gitu. Karena usaha tadi kan P kali delta P-nya nggak ada perubahan gitu, volumenya tetap, maka usahanya 0. Maka energi dalamnya adalah delta U sama dengan Q-nya ya. Q-nya apa? Q-nya adalah M dikali CV dikali delta T. Apa itu CV? CV itu adalah suhu kapasitas kalor pada kondisi volume tetap. Atau misalnya kita ubah ini 3/2 NR delta T ya. Nah, proses yang kedua adalah, yang ketiga adalah proses isotermik. Proses isotermik adalah proses perubahan keadaan pada gas dengan suhu tetap. Jadi contohnya ini. Misalnya kita masukin silinder logam, terus di dalamnya ada kalor, kita kasih kalornya, terus suhunya dijaga tetap. Kita hanya merubah dari berdasarkan tekanan-tekanan ini tadi. Jadi tekanan yang ini sama yang ini otomatis berbeda. Kenapa? Karena volumenya juga berbeda. Tapi perubahannya tidak selinier ya, tidak linear. Jadi dia lebih membentuk kurva. Ini ada volume 1, ini ada volume 2 ya.
Oke. Secara persamaan keadaan isotermal, berarti P1 volume ini sama dengan P2 bukan P1. Oke, usaha di isotermal, nah kita turunin dari sini. Jadi karena dia membentuk kurva, maka usahanya nggak bisa lagi pakai yang P kali delta P. Jadi kita pakai integral batas P1 dan P2. P dV. P-nya adalah tekanan. Nah, kalian balik ke persamaan ini tadi, PP nRT. P-nya kita pindahin sini, maka jadi nRT per V. Review aja materi yang sebelumnya tentang teori kinetik gas ya, nak ya. Nah, terus integral ini dibatasi nih, integral nRT per V, karena terhadap volume, maka nR ini akan bertindak sebagai konstanta. Makanya dia pindah keluar. Ini. Di dalamnya tinggal dV per V. Integral dari 1 per V, ya, integral dari 1 per V itu adalah ln V ya. Tinggal batasnya aja. Ini jadinya nRT ln dari P, P2 per P1. Oke. Ini untuk usahanya. Jadi kita pakai persamaan ini. Untuk isotermal. Isotermal itu kondisi pada saat suhunya tetap ya. Tuh. Ini dapatnya gini. Nih, jadi ln dari P2 per P1. Oke. Energi dalam. Untuk energi dalamnya. Nih ya, energi dalamnya itu adalah delta T P2 dikurang T1. Tapi delta T-nya 0 gitu. Karena nggak ada perubahan tadi. Sehingga energi dalamnya akan bernilai 0. Maka yang didapat adalah Q sama dengan W ya. Ini proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan gas di mana tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Pada proses adiabatik, maka nilai Q-nya adalah 0. Ini diboldkan atau dicetak tebal ya. Ini ciri khas dari adiabatik. Otomatis persamaannya jadi gini, P1 pangkat gamma, P2 pangkat gamma. Jadi yang dipangkatin gamma itu hanya P-nya ya. Jadi tekanan itu nggak masuk hitungan. Nah, untuk suhu juga sama. Jadi T, P pangkat gamma min 1, P2 pangkat gamma min 1. Jadi secara isotermik dia kurvanya memotong. Jadi kalau misalnya kita punya P1, grafik kurvanya ini, P2 grafik kurvanya ini, nah ini grafik kurva adiabatiknya, yang ini. Nih ya, ini grafik kurva untuk adiabatik. Oke, nilai gamma itu biasanya diketahui pada soal atau kita bisa cari dari CP per CV ya. Nilai CP itu adalah 5 per 2, nilai CP itu 3 per 2. Maka nilai gamanya adalah 5 per 3 ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita lanjutin lagi ke part berikutnya.